Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 21 Agustus 2024. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,4 kg yang disita dari sindikat pengedar jaringan internasional. Pemusnahan narkotika jenis sabu-sabu ini digelar di Mapolres Asahan kemarin dipimpin Kepala Bagian Operasional Polres Asahan Kompol Sastrawan Tarigan yang disaksikan 3 orang tersangka pengedar sabu-sabu. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan pengungkapan 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama, polisi menangkap 2 orang tersangka berinisial I dan SC di Teluk Nibung dengan barang bukti 5 bungkus plastik sabu-sabu seberat 4,8 kg. Kasus lainnya dengan tersangka berinisial B, di mana polisi menyita 600 gram sabu-sabu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu-sabu diuji keasliannya, kemudian dilarutkan ke dalam air panas. Jadi pasal yang dipersangkakan rekan-rekan, ya, pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2, Yonto 132, ya, kesepakatan. Obat Jakat, ya, khusus untuk yang 600 gram atas nama Burhan alias Ahan juga dipersangkakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2. Kedua-duanya ancaman hukuman mati. Sementara itu, akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP Padang Sidimpuan dan Bea Cukai Sibolga menggelar razia rokok ilegal di sejumlah warung di Kota Padang Sidimpuan. Dalam operasi ini, petugas menyita ratusan bungkus rokok ilegal tanpa cukai. Para tersangka Upaya represif dalam menekan peredaran rokok ilegal di pasaran, petugas gabungan dari Bea Cukai Sibolga bersama Satpol PP Kota Padang Sidimpuan menggelar operasi pasar. Operasi ini dijalankan Bea Cukai Sibolga dengan cara menyisir warung-warung dan penjual rokok eceran di sekitaran wilayah Kota Padang Sidimpuan. Pelaksana Humas Bea Cukai Sibolga Roger Sibarani mengatakan dari operasi tersebut petugas menyita 400 bungkus rokok ilegal berbagai merek tanpa cukai dari 9 warung yang dirazia. Tidak hanya mengamankan rokok ilegal, petugas Bea Cukai juga memberikan edukasi mengenai kebijakan cukai dan produk rokok kepada para pedagang. Ini lakukan penyitaan barang sekitar 9 toko, 8 sampai 9 toko. Kita sendiri sudah kooperatif karena mereka juga kebanyakan dapat barang ilegal itu merupakan titipan dari seharusnya. Hari kemarin kami sudah melakukan sosialisasi bersama Pak Satpol PP juga, dari kolaborasi kami melakukan sosialisasi terkait rokok ilegal juga untuk sekitaran pasar Padang Sidimpuan. Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan dan Perundang-undangan Satpol PP Padang Sidimpuan Akhya Ramadan Siregar mengatakan pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Untuk sampai dengan Pemirsa, petugas satuan yang merasa kelihatan karena mereka juga sudah mengetahui, dan juga kemarin juga sudah kita jelaskan sebagaimana disampaikan dari pihak Bea Cukai bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, jelas di situ di pasal 54 siapa yang mengedarkan, menjual dan pidana penjara 5 tahun. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan membekuk seorang kurir narkoba antar provinsi yang telah beberapa kali melancarkan aksinya. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita 2 bungkus narkotika jenis sabu seberat 2 kg yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan pengantaran narkoba yang akan diedarkan di Kota Medan, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan melakukan penyelidikan dan mengikuti terduga kurir narkoba berinisial FS tersebut. Petugas memberhentikan tersangka di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Kanit 1 Narkoba Polres Tabes Medan
Ibda Nikolas Hutagalung mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan tersangka, barang bukti tersebut dititipkan oleh seorang bernama Fahmi alias MI untuk diantarkan menuju Kota Medan untuk diedarkan. Tersangka diketahui telah beberapa kali melakukan pengantaran narkoba menggunakan sepeda motor guna mengelabuhi polisi dan menerima bayaran puluhan juta rupiah dalam sekali beraksi. Kami lakukan pengintaian tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Kami melakukan penangkapan. Ketika kami melakukan penangkapan, pada saat kami melakukan penangkapan, tersangka mencoba melawan petugas. Kami lakukan tindakan tegas terukur. Pada saat kami adakan penggeledahan di sepeda motor, kami temukan ada satu plastik hitam yang berisikan 2 bungkus teh hijau yang berisikan diduga narkoba. Kini polisi tengah memburu tersangka lainnya termasuk Fahmi alias MI tersebut. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Sementara itu, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek pemukiman padat di Jermal 15 Medan yang kerap dijadikan sebagai lokasi transaksi dan penggunaan narkoba kemarin siang. Dalam penggerebekan, petugas sempat meletuskan sejumlah tembakan peringatan saat meringkus 6 orang yang diduga sebagai pengguna narkoba. Tembakan peringatan ke udara ini berulang kali diletuskan petugas saat melihat sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba berupaya kabur ketika melihat kedatangan petugas. Polisi bahkan sempat terlibat aksi kejar-kejaran ketika melihat seorang pria yang terus berupaya kabur meskipun petugas telah meletuskan sejumlah tembakan. Polisi yang pada akhirnya berhasil menangkap terduga pengguna narkoba tersebut kemudian membawanya ke Mapolrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Total terdapat 6 orang yang ditangkap yang terdiri dari 3 pria dan juga 3 wanita. Kanit 2 Narkoba Polrestabes Medan AKP Heryadi menyebut selain menangkap 6 orang yang diduga sebagai pengguna narkoba, pihaknya turut mengamankan sejumlah alat hisap narkoba di lokasi penggerebekan. Dalam penggerebekan selain menangkap terduga pengguna narkoba, polisi juga memusnahkan barak-barak yang menjadi tempat transaksi narkoba. Di belakang kami ini ada barak yang tempat untuk menggunakan, itu langsung kita bakar supaya tidak digunakan lagi. Tetap akan kita awasin, kita juga akan koordinasi selalu dengan pemuda masyarakat, Kepling, tokoh agama untuk mengawasi tempat-tempat yang diduga tempat penyalahgunaan narkoba. Ya, untuk pemasoknya akan kita dalamin, kita akan periksa dulu ke 6 orang tersangka itu, dia dapat dari mana untuk menggunakan sabu tersebut. Seluruh lapak yang ada dirobohkan dan kemudian dibakar agar praktek jual beli narkoba tidak kembali terjadi. Ke-6 orang yang diamankan dalam penggerebekan ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan urin guna memastikan keterlibatan ke-6-nya dalam praktek penyalahgunaan narkoba. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tingginya tingkat penyakit demam berdarah Dengue di Kota Tebing Tinggi mengakibatkan seorang bocah berinisial DCS berusia 11 tahun warga Jalan Pulau Samosir, Gang Selamat, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi kemarin pagi meninggal dunia. Saat ditelusuri awak media ke lokasi rumah duka, korban DCS anak ke-6 dari 5 bersaudara pasangan dari Deston Situmorang dan Ratna Ronatio Boru Sitinjak. Sebelum meninggal dunia, bocah tersebut sempat menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi selama 3 hari. Tidak ada perubahan di Rumah Sakit Bayangkara. Akhirnya pihak keluarga membawa bocah tersebut ke Rumah Sakit Medan untuk menjalani perawatan intensif. Berselang 6 hari menjalani perawatan di rumah sakit dan tak kunjung sembuh. Akhirnya bocah tersebut meninggal dunia Senin 19 Agustus 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Pihak keluarga membawa jasad bocah tersebut pulang ke rumah duka untuk disemayamkan di rumah duka di Jalan Pulau Samosir, Kota Tebing Tinggi. Menurut keterangan Lurah Persiakan, Widya Syahputri, membenarkan bahwa bocah tersebut diduga terjangkit demam berdarah Dengue dan sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi selama 3 hari dan selanjutnya dibawa ke Medan. Pihak pemerintah kota melalui Kelurahan Persiakan telah melakukan kunjungan ke rumah duka bersama pihak Puskesmas Pabatu Kota Tebing Tinggi sekaligus guna melakukan penyemprotan fogging ke rumah duka. Benar
bahwa anak tersebut menurut keluarganya diduga DBD dan sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi selama 3 hari. Selanjutnya pihak keluarga membawa ke Rumah Sakit Teguh Murni. Setelah mendapat perawatan beberapa hari, anak tersebut meninggal dunia. Dari pihak kelurahan sudah melakukan kunjungan ke rumah duka bersama Puskesmas Pabatu dan akan dilakukan fogging. Warga Kota Tebing Tinggi berharap kepada pemerintah kota, khususnya Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi harus cepat tanggap dan turun ke lokasi terhadap serangan DBD yang semakin meningkat di Kota Tebing Tinggi agar tidak ada lagi korban lain yang menjadi korban dan meninggal dunia. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, 3 orang kawanan geng motor yang terlibat dalam penganiayaan petugas kepolisian beberapa waktu lalu berhasil dibekuk dan menyita beberapa barang bukti yang kerap digunakan para tersangka untuk tawuran. Aksi kejar-kejaran terjadi antara sekelompok kawanan geng motor dan petugas kepolisian yang merupakan tim unit reaksi cepat Polrestabes Medan di kawasan Jalan Kelambir 5 Medan Helvetia. Tim unit reaksi cepat Polrestabes Medan meluncur ke lokasi kejadian setelah adanya laporan warga terkait adanya tawuran antar kelompok geng motor. Saat tiba di lokasi, petugas melakukan pengejaran namun menerima perlawanan dari kawanan geng motor tersebut sehingga salah satu personil polisi terjatuh dan dibacok di bagian lengan. Kasar Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba mengatakan ketiga tersangka yakni RX, RZ, dan MM berhasil dibekuk petugas setelah dilakukan pengejaran saat hendak kabur usai melakukan pembacokan terhadap personel tim URC Polrestabes Medan. Selain itu, petugas turut mengamankan barang bukti seperti kelewang, parang, celurit panjang, hingga beberapa anak panah yang kerap digunakan untuk tawuran. Pada saat berupaya mengamankan, kita mendapat perlawanan. Mungkin karena jumlah mereka ratusan dan banyak membawa, seperti kita lihat yang di depan kita ini ada kelewang, panah dan sebagainya, sehingga mereka berupaya melawan petugas pada saat itu. Ya, kemudian oleh panit kita, Ibtu Saprijal, memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Ada melakukan perlawanan dan anggota kita mengalami luka di lengan sebelah kanan. Polisi kini tengah memburu pimpinan kawanan geng motor yang menamakan dirinya Uyot, Warnek, dan juga SL. Ketiga tersangka yang diamankan dijerat dengan pasal 214 KUHP terkait melawan petugas dan 170 KUHP terkait penganiayaan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Komplek Taman Citra, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang ini lari kocar-kacir saat aksinya ketahuan dan diteriaki oleh korban. Dalam rekaman CCTV di Kompleks Perumahan Taman Citra, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, terlihat seorang pelaku pencuri sepeda motor bersama rekannya kocar-kacir meninggalkan sepeda motor curiannya. Kedua pelaku kabur usai aksinya diketahui pemilik korban dan diteriaki. Suryanto, pemilik sepeda motor, mengatakan aksi pencurian terjadi di siang hari. Salah seorang pelaku masuk ke dalam teras rumahnya dan sempat merusak kunci kontak motor serta menyeret motor keluar rumah. Sementara seorang rekan pelaku lainnya berjaga menunggu di luar rumah. Beruntung aksi kedua pelaku ketahuan. Alhasil sepeda motor tersebut ditinggalkan di depan rumah korban meski mengalami kerusakan di bagian kunci kontak dan lecet-lecet di bagian bodi motor. Tutup itu, aku paksa lagi. Nah, saya di daerah di ruang tamu lagi main laptop. Udah itu terdengar suara dari pagar dan dia mencurigai dan kunci dirusakannya. Dari rusakannya langsung dia didorongkannya. Anakku terkejut, langsung diteriakkannya maling gitu. Langsung dia lari, terus kereta dibuangkannya ke depan ini.
langsung dia lari terus ke depan. Itulah kejadiannya. Meski nyaris menjadi korban pencurian sepeda motor, namun korban berharap pelaku dapat ditangkap. Dari peristiwa ini, warga sekitar kompleks akhirnya menambah keamanan ekstra agar pencurian tidak kembali terjadi. Ya, pemirsa, warga di pinggiran Sungai Deli kemarin menemukan jasad bayi dalam karung yang tersangkut di tangkahan kawasan Medan Marelan, Kota Medan. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diduga sengaja dihanyutkan oleh orang tuanya karena hasil hubungan gelap. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkan kurang dari 24 jam sebelumnya dalam kondisi hidup dan sengaja dibuang oleh orang tuanya karena masih terdapat tali pusar yang menempel di tubuh bayi. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang menurunkan tim Inafis langsung melakukan identifikasi terhadap jasad bayi laki-laki berada di dalam karung tersebut. Warga Labuhan Deli, Amir, mengatakan temuan jasad bayi dalam karung ini berawal dari anak-anak yang hendak mandi di sungai. Kemudian dievakuasi oleh warga dan langsung dilaporkan ke petugas kepolisian. Kejadiannya kita nggak tahu, cuma nengok anak-anak itu, nengok mayat hanyut, orang itu menjerit. Oh, anak-anak menjerit ya? Nggak tahu, anak bayi hanyut. Jadi sebagian tak tahu ngomong orang langgai. Jadi pas langgai mau ke laut, canggut ini masuk yang dalam apa? Dalam Tangkut tadi? tangkut nih, gondi beras. Iya. Ini jasad bayi tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi dan mengungkap orang tua yang tega membuang bayi malang diduga hasil hubungan gelap. Kasus pengeroyokan terhadap juru parkir atas tuduhan pencabutan baliho salah satu bacalon wali kota Tebing Tinggi meminta keadilan. Pasalnya korban tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Berawal atas tuduhan pencabutan baliho salah satu bacalon wali kota Tebing Tinggi, Syahputra Irawan menjadi terduga pelaku dan dilakukan penganiayaan dan pemukulan. Namun hingga sampai saat ini korban tidak pernah membuat dan melakukan apa yang dituduh para pelaku pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan inisial AMP yang merupakan anggota DPRD terpilih 2024-2029 bersama rekannya. Syahputra Irawan yang merasa menjadi korban tuduhan yang tidak berdasar membuat laporan ke Mapolres Tebing Tinggi pada tanggal 12 Juli 2024 lalu. Namun sampai hari ini belum juga ditanggapi dan pemeriksaan terhadap para pelaku yang melakukan pemukulan. Sementara alat bukti video amatir memperlihatkan pelaku yang mencabut baliho tersebut sudah diamankan. Namun hingga saat ini diakuinya memang tidak ada terlibat dalam pencabutan. Untuk itu Syahputra berharap kepada Kapolres Tebing Tinggi untuk menindaklanjuti laporan agar hal serupa tidak dialami orang lain. Ya gini, woi kata gitu. Ya aku bilang, bentar bang, aku mau parkir bang gitu. Baru dia bilang orang itu, Pak, sini kok bentar, kata gitu. Habis itu ditunjukin videonya, Pak, ini kau kan, kata gitu. Bukan, bang, ini bukan aku yang nyambut baliho ini. Habis itu dipiting orang itu, Pak. Dipiting orang itu, aku dicuri orang itu. Habis itu sepanjang jalan dari Simpang Veteran ke KP Agara, saya dipukuli, Pak. Ditumbui, diantami, mencurut dari sini, Pak, darah. Supaya beras tebing, tapi sampai sekarang, Pak, nggak ditangkapi orang itu, Pak. Saya nggak ditanggapi, Pak, nggak ditangkapi orang itu, Pak. Apa masalahnya, Pak? Sampai sekarang saya nggak ditangkap. Sementara pemilik baliho bacalon wali kota Tebing Tinggi belum bisa dikonfirmasi atas kejadian tersebut. Pemirsa, seorang pemuda berusia 17 tahun tewas terkena anak panah modifikasi usai tawuran dengan sekelompok pemuda lain di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa pagi. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Muhammad Rashid, pemuda 17 tahun warga Lorong Syukur, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pemuda tersebut menjadi korban saat tawuran dengan sekelompok pemuda lain dari kawasan Lorong Papan pada pukul 4 Selasa pagi dini hari. Korban mengalami luka serius di bagian dada, tertembus anak panah modifikasi dari material paku berukuran 10 inci, hingga nyawanya tak terselamatkan. Kepala Lingkungan setempat Pitian Hamdi menyebutkan peristiwa tawuran terjadi setelah sejumlah kepala lingkungan bersama masyarakat dan petugas kepolisian selesai berjaga pada pukul 12 malam. Korban tak sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dadanya tertembus anak panah.
Kalau saya tidak melihat langsung, tapi saya dengar dari kawan-kawan semua daerah Pak, dan jantung belah kiri. Itu kenapa Pak jantungnya? Kena panah. Korban anak usia umur 15 tahun, namanya Muhammad Rashid Ridho. Jadi sebenarnya sudah saya anjurkan untuk melapor, namun mereka tidak mau, karena kalau melapor ini Pak, dia harus diotopsi dulu, terima laporan oleh pihak polisian. Namun orang tua tidak mau berpernyataan bahwa tidak mau anak diotopsi, jadi laporan tidak sampai ke pihak polisi. Kini petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan masih berjaga di lokasi tawuran mengantisipasi tawuran susulan terjadi. Aksi tawuran antar pemuda Gudang Arang dengan pemuda Lorong Papan, Kota Medan, Sumatera Utara pecah pasca dimakamkannya seorang korban yang tewas akibat terkena anak panah. Dalam aksi tawuran, para pelaku membakar sepeda motor warga. Sejumlah pemuda Gudang Arang Selasa siang mendadak menyerang pemukiman warga Lorong Papan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Terlihat seorang pemuda menyeret sepeda motor dan sebuah mesin judi di dindong, lalu menyiramkan besin dan membakarnya di tengah badan jalan. Aksi penyerangan ini terjadi setelah proses pemakaman seorang pemuda bernama Muhammad Rashid berusia 17 tahun yang tewas Selasa pagi akibat terkena panah modifikasi dari paku di bagian dada. Dari kejadian tawuran antar warga ini, puluhan personel Polsek Medan Belawan dibantu Polres Pelabuhan Belawan langsung turun ke lokasi penyerangan dan meredam pertikaian antar dua kelompok pemuda. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Satu unit truk yang mengangkut kelapa sawit terguling dan menimpa warung di Jalan Lintas, Sumatera Batubara. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tunggal yang melibatkan truk ini terjadi di Jalinsum, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Batubara kemarin. Menurut sopir truk, kecelakaan bermula saat truk dalam perjalanan dari Aikanopan menuju Tebing Syah Bandar untuk mengantar muatan ke pabrik kelapa sawit. Setibanya di lokasi kejadian, satu unit mobil yang datang dari arah berlawanan berusaha mendahului sepeda motor yang membawa keranjang sehingga mobil masuk ke jalur truk. Untuk menghindari tabrakan, sopir truk banting setir ke kiri hingga akhirnya terguling dan menimpa warung makan yang berada di pinggir jalan. Akibatnya warung makan mengalami kerusakan, sementara muatan kelapa sawit tercurah dari dalam bak truk. Pemilik warung berharap ada ganti rugi atas kerusakan warung miliknya agar ia dapat kembali beraktivitas. Gelakan mobil juga. Gelakan mobil? Tinggi ya loh. Hah? Gelakan mobil. Gelakan mobil? Tinggi ya kita. Mobil itu motong atau? Motong ngalong-ngalong. Oh, mobil motong ngalong-ngalong. Kayaknya bisa gitu. Harapan ibu gimana? Ibu ya, kalau bisa secepatnya lah biar kita bisa usaha lagi Pak. Ya kan? Kasian. Supaya diganti gitu Bu ya? Kita ganti rugi lah Pak. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menghadiri launching Sumatera Utara Creative Center di unit pelaksana teknis daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meresmikan 3 inovasi, yakni Galeri UMKM, Sumatera Utara Creative Center, Inkubator Bisnis, dan Layanan Kemasan. Fatoni mengajak seluruh pelaku UMKM di Sumatera Utara untuk dapat memanfaatkan momen Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut dengan memproduksi berbagai produk-produk unggulan, mulai dari makanan dan juga minuman, wastra hingga kriya khas Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan PON ke-21, tepatnya tanggal 8 hingga 20 September mendatang, Provinsi Sumatera Utara akan kedatangan lebih dari 51.000 atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh Indonesia. Dengan hadirnya ribuan orang dari luar Sumatera Utara menjadikan peluang bagi UMKM untuk memasarkan produk-produk unggulannya dan mengerahkan perekonomian Sumatera Utara. Dengan launching Sumatera Utara Creative Center menjadi wadah bertemunya para pelaku UMKM untuk saling bertukar ide dan berinovasi dalam menghasilkan produk unggulan.
pemerintah provinsi terus melakukan pembinaan, fasilitasi, pelatihan, dan membantu agar UMKM kita ini bisa mandiri dan juga bisa produktif. Banyak yang dilakukan, yang permasalahan utama UMKM kita itu pemasaran. Kedua adalah packagingnya, kemasannya. Kemudian yang ketiga perencanaan bisnisnya. Nah, tiga-tiganya itu di sini dilatih, didampingi, dan terus dibina. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, Naslindo Sirait mengatakan saat ini tercatat 129 UMKM yang menjual produknya di Sumatera Utara Creative Center dengan 2040 jenis produk. Di sini berkumpul kurang lebih 200-an UMKM untuk menjual dan mempromosikan produk-produk lokal Sumatera Utara. Yang kedua adalah meresmikan inkubator bisnis. Kita mempersiapkan wirausaha muda yang terhubung dengan platform digital. Ada 25 orang untuk tahun ini dan tadi sudah dimulai diresmikan oleh Pak Gubernur. Dan yang terakhir itu adalah meresmikan layanan kemasan, branding, merek. Kita tahu bahwa branding adalah salah satu daya tarik untuk meningkatkan penjualan produk-produk UMKM. Pemirsa, sehari setelah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas, ditemukan banyak anggota dewan yang tidak masuk kantor sehingga suasana kantor rakyat tersebut terlihat lenggang dan juga sepi. Beginilah suasana gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas yang terlihat lenggang dan sepi, dikarenakan banyak anggota dewan yang baru sehari dilantik tidak masuk kantor. Terpantau ruangan-ruangan fraksi yang masih tertutup rapat dan terkunci. Di ruangan berbeda tampak hanya para ASN beserta karyawan lainnya dan beberapa anggota dewan yang ada di gedung perwakilan rakyat sedang beraktivitas. Ketua DPRD terpilih sementara Luat Hasibuan ketika dikonfirmasi menjelaskan ketidakhadiran para anggota DPRD terpilih kemungkinan dikarenakan masih adanya acara keluarga di daerahnya masing-masing. Namun dirinya akan berkoordinasi secepatnya untuk dapat meningkatkan keaktifan mengingat masih banyak agenda DPRD yang perlu secepatnya dibahas bersama. Memang banyak yang tidak hadir. Mungkin mereka masih menikmati suasana baru pesta, ada mungkin kegiatan dengan pihak masyarakat dengan keluarga, jadi mungkin tidak bisa hadir untuk hari ini. Ya kita maklum lah untuk hari ini, mungkin hari-hari ke depan akan lebih aktif lagi. Iya, nanti kita lihat lagi, mungkin besok atau lusa kita akan kumpul lagi semuanya. Sementara itu, Sekretaris Dewan Haji Edi Mirson Hasibuan saat akan dimintai keterangan terkait banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir juga tidak bisa dikonfirmasi karena tidak berada di tempat meski telah dihubungi melalui telepon selulernya yang tidak aktif. Pemirsa, demi meningkatkan literasi soal paham rupiah kepada masyarakat, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar Expo Rupiah. Dalam acara ini, selain menimbulkan rasa cinta dan bangga terhadap rupiah, Bank Indonesia juga mengeluarkan modul ajaran cinta, bangga, paham rupiah. Expo Rupiah Medan 2024 dibuka untuk masyarakat umum mulai dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2024. Expo Rupiah ini merupakan pameran yang memiliki pendekatan dari education, experience, and performance, di mana education merupakan bentuk sosialisasi informasi tentang rupiah sehingga cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Pada experience menyampaikan bagaimana menggunakan rupiah dengan baik dan membedakan uang rupiah asli serta palsu. Sedangkan melalui performance untuk memperlihatkan uang rupiah ini telah meniti karir kinerjanya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dari rupiah ini bisa melihat macam-macam terkait bagaimana kekayaan Indonesia, budaya dan tariannya serta segala macam pahlawan ada di mata uang tersebut. Selain kegiatan Expo Rupiah Medan, Bank Indonesia Provinsi Sumut juga meluncurkan modul ajar cinta, bangga, paham rupiah. Modul CBP Rupiah ini bisa dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal seperti dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dan juga ekonomi. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa nasionalisme yang semakin kuat terutama bagi generasi muda terhadap rupiah di era globalisasi.
Ada sosialisasi dan edukasi, kemudian juga ada museum di sini, Museum Bank Indonesia untuk melihat sejarah rupiah itu seperti apa. Dengan demikian, mudah-mudahan nanti masyarakat itu semakin paham tentang rupiah, fungsinya apa. Fungsinya tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah, tapi juga untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Karena rupiah itu kan didistribusikan sampai ke pelosok-pelosok tanah air ya. Dengan demikian di sana eksistensi negara itu ada di sana di setiap pelosok tanah air. Pemirsa, Universitas Negeri Medan kembali melakukan wisuda kepada 1.680 lulusan program doktor, magister, sarjana, dan diploma dalam rapat senat terbuka di Auditorium Unimed pagi tadi. Para lulusan yang diwisuda Rektor Unimed, Profesor Dr. Baharudin berasal dari 11 lulusan program pasca sarjana, 196 Fakultas Ilmu Pendidikan, 253 Fakultas Bahasa dan Seni, 142 Fakultas Ilmu Sosial, 382 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 209 Fakultas Teknik, 126 Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan 211 lulusan Fakultas Ekonomi. Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Baharudin mengatakan, upacara wisuda bukan berakhirnya masa belajar, justru harus dijadikan sebagai titik awal perjuangan baru dalam mengimplementasikan kemampuan dan skill yang dimiliki selama menempuh pelajaran di Unimed. Lebih lanjut, Baharudin mengatakan, di era kemajuan teknologi yang terus berkembang, para wisudawan dituntut untuk lebih memiliki kesiapan diri, memiliki rasa empati, kepedulian, dan kemampuan literasi bahasa, data, teknologi, dan literasi manusia yang dibutuhkan dunia kerja. Setidaknya dibutuhkan ilmuwan yang kreatif, mampu menyelesaikan masalah, bekerja sama secara teamwork, kemampuan negosiasi, mampu mengambil keputusan penting, dan mengendalikan emosi serta mampu berpikir kritis. Kita sudah implementasi kurikulum outcome based education. Ciri khasnya itu adalah menyiapkan lulusan kita untuk menghadapi tantangan yang ada di masyarakat dan tentu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pesannya tentu pertama, mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, kedua bahagiakan kedua orang tua, tentu saja jaga alma maternya terutama Unimed, dan kolaborasilah dengan alumni-alumni yang ada di masyarakat. Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Sawal Gultom, dalam orasi ilmiahnya memaparkan kunci sukses dengan mengajak para wisudawan agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dikatakan sukses itu adalah tugas dan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab semua persoalan bisa diselesaikan. Pada kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada wisudawan berprestasi dari program studi S3 Linguistik Terapan Bahasa Inggris, program S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program S1 Fakultas Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Bahasa dan Seni. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1.294 orang yang dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan P3K Formasi tahun 2023 dan menerima surat keputusan pengangkatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Penyambungan. Peserta P3K yang dinyatakan lulus tes seleksi terdiri dari 837 formasi guru, 425 formasi tenaga kesehatan, dan 32 formasi jabatan teknis di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal. Total keseluruhan penyerahan SKP3K tahun 2023 sebanyak 1.294 orang. Bupati Mandailing Natal Muhammad Zafar Suhairi Nasution mengucapkan selamat kepada para P3K yang telah menerima SK Petikan. Semoga dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan mengemban amanah yang telah diberikan. Seluruh Kabupaten Natal menjalankan tugas sebaik-baiknya. Mengemban amanah ini bukan mudah, namun kami yakin dari semangat, dari antusiasme para peserta P3K, mudah-mudahan Madinah dengan tekad bersyukur dan berbenah mampu merubah
paradigma jika dia nanti ditempatkan di guru, mudah-mudahan anak didik kita bertambah maju, kemudian di bidang kesehatan. Intinya ketika hari ini memberikan pelayanan terbaik buat Kabupaten Natuna. Sementara itu, penempatan tugas P3K yang telah menerima SK ini dilakukan dengan sistem aplikasi mengingat wilayah Mandeling Natal yang cukup luas sehingga pemerintah pusat yang menempatkan para peserta P3K yang telah lulus. Penempatan sistem aplikasi ini tidak merubah paradigma kinerja P3K untuk kemajuan Mandeling Natal. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian tugas dari pihak kecamatan untuk mengajak masyarakat wajib pajak agar tidak terlambat dalam melakukan pembayaran. Pihak kecamatan bekerja sama dengan kepala dusun. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Camat telah meminta kepada jajaran hingga Kadus untuk mendukung KUPT pendapatan yang terdapat di Kecamatan Sunggal. Terkait dengan target Camat Sunggal, Danang Peyuda mengaku akan berupaya untuk meningkatkannya. Sebagai wujud keseriusan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, setiap Kadus wajib menyetor 5 SPPT wajib pajak di bawah pengawasan KUPT pendapatan kecamatan. Dikatakan tingginya pendapatan asli daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan di Kecamatan Sunggal. Untuk itu, Camat Sunggal Danang Peyuda berharap agar masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak karena jalannya pembangunan tidak terlepas dari tingginya pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak bumi dan bangunan. Kami dari Kabupaten Deli Serdang sudah bergerak dengan cepat selama ini dan terus sebelum ini kalau berbicara dengan PBB sebelum 31 Agustus ini saya perintahkan seluruh jajaran saya baik itu dari pihak kecamatan sampai ke tingkat dusun membantu KUPT pendapatan yang ada di Kecamatan Sunggal ini sama-sama meningkatkan PAD yang di Kecamatan Sunggal ini, terutama masalah PBB yang ada di Kecamatan Sunggal ini. Malah saya beri perintah setiap kepala dusun itu wajib setiap harinya itu saya pantau dan saya lihat setiap kadusnya itu menyetor ke saya itu minimal 5 SPPT. Target kalau saya sebesar-besarnya karena ini memang PAD kita ini memang sangat-sangat kita butuhkan untuk pembangunan keberlangsungan pembangunan di Kecamatan Sunggal. Saya berharap seluruh staf saya dan bantuan juga dari masyarakat untuk sadarlah untuk minimal untuk membayar PBB. Ya, pemirsa, aparat kecamatan tentunya memiliki peran penting dalam menurunkan dan menekan angka stunting mengingat banyaknya program pemerintah kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah kecamatan dalam menurunkan angka stunting bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti puskesmas dan kantor urusan agama serta aparat desa. Program pemerintah kecamatan dalam menurunkan angka stunting mulai dari pencegahan hingga penanganannya. Adapun metode pencegahan yang dilakukan memberi konseling kepada calon pengantin dan memberikan edukasi kepada ibu yang tengah mengandung serta vitamin bagi ibu hamil dan makanan tambahan bagi balita. Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang Danang Peyuda mengatakan terkait stunting yang menjadi program nasional menjadi tugas bagi kecamatan untuk menjalankan program penurunan angka stunting. Dikatakan dengan intervensi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sunggal, angka penurunan stunting sangat signifikan. Himbauan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Sunggal diharapkan semakin banyak warga teredukasi terkait pencegahan dan penanganan stunting. Camat Sunggal Deli Serdang Danang Peyuda berharap dengan dilakukannya berbagai program di 17 desa di kecamatan tersebut menjadikan kecamatan yang zero akan stunting. Dengan intervensi kita seluruh aspek yang ada di Sunggal ini alhamdulillah ada penurunan dan masyarakat jadi teredukasi tentang masalah stunting. Harapan saya kepada masyarakat tolong diperhatikan lagi himbauan-himbauan dari kami tentang masalah stunting ini karena memang ini merupakan program nasional dan harus kita sukseskan bersama-sama masyarakat. Jadi sosialisasi dan himbauan kami untuk dijalankan di tengah-tengah masyarakat supaya stunting di Sunggal ini kita perangnya zero stunting, bukan meminimalisir ke depannya. Saya ingin di Sunggal ini zero stunting. Banyaknya warga dari berbagai desa di Kecamatan Sunggal yang memiliki sejumlah urusan di kantor camat membuktikan bahwa hubungan antara pemerintah kecamatan dan warga sangat terjalan dengan baik.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 22 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Kamis 22 Agustus 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di Asahan, Batubara, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Toba. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 99%. Untuk angin dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 20 Agustus 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.